haknya kepada kita. Maka selanjutnya diikuti oleh pemberian kedua yang tidak kalah kualitasnya yang luar biasa. Karena Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, bukan mudah-mudahan tidak binasa, insya Allah tidak binasa. Tetapi di sini dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Di dalam anaknya, dia tidak hanya memberikan anaknya dan selesai. Kalau anaknya hanya diberikan mati buat kita selesai, itu mah kematian yang bodoh. Betul? Kematian yang bodoh. Untuk apa dia mati? Tapi tidak ada dampaknya buat kita. Sebagaimana seorang kekasih dia bilang begini, aku membuktikan kasihku kepadamu. Kau berdiri di sini, lihat saya akan naik ke tingkat yang ke-65. Bahkan lihat, saya membuktikan kasihku padamu. Dia naik ke tingkat 65. Dia loncat turun dari sana, jatuh pas di depan kekasihnya, mati, bukan pingsan, mati betul. Kemudian kekasihnya bilang begini, membuktikan kasihmu begitu mah, jangan dekat-dekat di sini. Saya berurusan dengan polisi nanti. Jadi kematiannya kengerian buat kekasih, dah, betul. Selanjutnya lagi dia mati, nanti kekasihnya diambil sama pihak orang lain yang dapat, bukan dia. Rugi dah, kematian tak ada artinya. Jadi saya ingatkan ke anak-anak muda, kalau kekasihmu bilang begini, buktikan kasihmu, naik ke atas gunung itu loncat dulu. Gunung Fuji, dia bawa, ayo kita jalan Gunung Fuji, buktikan kasihmu. Dia katakan, berarti hatimu tidak ada padaku, tapi ada pada yang lain. Aku nggak mau membuktikan kasih. Kenapa? Kau mau saya mati supaya kau dapat yang lain. Ini kan politik kasih. Betul kan? Tidak ada manfaatnya apa-apa. Iya. Jangan sampai kekasihmu bilang begini, udah kau kerja di Imono. Kalau mau buktikan kasihmu padaku, loncat ke dalam Imono itu. Kasih itu apa lagi? Itu mati. Politik luar biasa untuk menghancurkan kita. Setelah kita mati, dia datang ke Sajo, mana gajinya, tolong kasih keluar buat saya. Mati, udah jatuh ketimpa tangan, mati ketimpa Imono, mati lagi, rugi lagi dengan masalah keuangan dan sebagainya. Maka itu tidak ada gunanya. Di sini kita melihat ada dampak dari bukti Allah memberikan segala-galanya buat kita. Itu anaknya, yaitu dia memberikan apa? Ketidakbinasaan, tetapi dia memberikan kehidupan dia kekal. Saya mau katakan, kehidupan kekal ini mau beli dengan apa? Di toko roti tidak pernah orang jual kehidupan kekal. Di dealer Honda sana tidak ada orang namanya jual kehidupan kekal. Bahkan kematian kekal bisa. Kenapa? Jangan sampai dia lupa pasang rem di situ. Mobil boleh apa? Mobil boleh Velfire. Tetapi kalau nggak ada rem, itu habis, turun dari Gunung Sion, tidak tahu meluncur kemana. Siapa mau pergi Jakarta, pendeta tolong, saya udah pasang barang, itu mati konyol lagi, begitu kan? Pak pendeta buktikan kasihmu taat saya, itu mati konyol itu. Betul tuh, itu mati konyol. Kehidupan kekal tidak pernah bisa dibeli oleh apapun juga. Dalam sebuah diskusi ada yang bertanya pada saya, apakah keselamatan bisa didapatkan oleh beramal? Apakah keselamatan bisa diperoleh dengan perbuatan baik? Saya katakan sekali-kali tidak. Oh, berarti sekali nggak tidak, dua kali bisa? Bukan itu maksudnya. Nggak mungkin dan tidak akan mungkin dengan perbuatan baik bisa memberi keselamatan. Oh, kenapa bisa begitu? Saya katakan begini, baik di dalam ajaran Kristen, baik ajaran agama yang lain, tetap mempercayai bahwa manusia adalah manusia yang berdosa. Tahu? Tapi kesamaan antara kekristenan dan agama lain adalah yang pertama, semua percaya bahwa manusia, sebagian besar agama Wahyu percaya manusia diciptakan. Yang kedua, manusia sudah jatuh dalam dosa.
Yang selanjutnya manusia semua agama mencari keselamatan. Dan semua agama punya pengantara masing-masing. Tetapi mereka perbedaannya, mereka punya pengantara berbeda, jalannya berbeda-beda. Dan Allah pun pasti berbeda. Saya katakan tidak. Kemudian ditanya, kenapa tidak? Saya katakan begini. Semua agama katakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan karena saya Kristen, saya akan menjelaskan dari Alkitab sendiri. Jelaskan. Dia jelaskan. Kalau dia bilang nggak usah, saya stop juga. Oke. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dia katakan begini. Kecenderungan hati manusia senantiasa membuahkan kejahatan setelah manusia jatuh dalam dosa. Pusat hidup manusia adalah hati. Kalau hatinya jelek, pasti keluarnya jelek. Dia mau munafik bagaimanapun nggak akan mungkin, karena hatinya akan tercermin keluar. Dan kalau dikatakan hatinya membuahkan kejahatan, indikasinya tidak ada kebaikan di dalam orang itu. Kalau tidak ada kebaikan di dalam orang itu mau berbuat baik bagaimana untuk bisa kembali kepada Allah? Bukankah manusia sudah tercemar oleh dosa? Pikirannya senantiasa juga membuahkan kejahatan. Perbuatannya pun senantiasa membuahkan kejahatan. Perbuatannya pun pasti senantiasa membuahkan kejahatan. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah menjadi hamba dosa. Kalau manusia sudah menjadi hamba dosa, maka manusia dicengkram oleh dosa. Dan manusia tidak akan mungkin keluar daripada dosa. Maka ketika diberikan pilihan antara yang baik dan jahat, pasti kecenderungan manusia memilih yang jahat. Betul? Kalau disuruh berbuat yang baik atau yang jahat, pasti kecenderungan dan keinginannya pasti yang jahat. Karena manusia sudah menjadi hamba dosa, hamba iblis, dan iblis tidak pernah menuntun kita untuk membuat sesuatu yang baik. Maka di dalam Alkitab dia hanya bicara tentang hamba Allah dan hamba dosa, hamba kebenaran dan hamba kegelapan. Hanya itu saja. Tidak ada hamba setengah-setengah di antaranya. Betul? Maka ketika manusia belum kembali kepada Allah, dia mau berbuat baik bagaimana untuk bisa kembali kepada Allah. Mungkin tindakannya kelihatan baik, tapi belum tentu motivasinya seiring dengan perbuatan. Maka ketika saya menjelaskan demikian, dia mikir juga. Kemudian saya katakan begini, coba kamu evaluasi dirimu sungguh-sungguh. Selama 1 hari ini, kamu lebih banyak berbuat baik atau lebih banyak berbuat jahat? Sampai pada motivasi dan pikiran dan keinginan. Akhirnya dibilang begini, kalau saya jujur mana, lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Lah, kalau demikian, maka otomatis kalau itu diperhitungkan, otomatis kamu kemana? Benar? Maka kita melihat, semakin kita mau berbuat baik, semakin banyak rongrong-rongrong datang. Bukan? Semakin kita mau, Tuhan, saya ingin mempersiapkan ini, sudah terima gaji, sudah siap perpuluhan di sini. Ketika mau angkat begitu mulai mikir, tiba-tiba gas muncul. Kasih, gas gak tahu bulan ini berapa ya. Mulai angkat, kasih setengah aja nanti gitu lah. Mau angkat setengah, tiba-tiba listrik, mata diarahkan ke neon ini dan nyala kalau nggak ada lagi. Wah ini bisa putus sih, keluar lagi.